Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliana Saputri. Saya mahasiswa jurusan Kimia semester 6. Nah, di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Forensik, yakni tentang kegunaan sikat gigi sebagai sumber DNA untuk pengetikan. Nah, langsung saja pada pendahuluan. Di sini kami menyelidiki kegunaan sikat gigi ini sebagai sumber DNA untuk mayat yang tidak dikenal. Kami menggunakan 10 sikat gigi yang diperoleh dari 10 orang bersama dengan darah mereka. Kami menemukan 10 sampai 430 ng DNA dari semua sikat gigi kecuali satu. Nah, dari ke-10 sikat gigi ini termasuk ada yang tidak mengandung DNA karena sudah terdeteksi oleh fluorometri. Kemudian diketik dengan benar di semua lokus yang telah diuji, termasuk 9 STR. 3 sikat gigi ini yang diperoleh dari 2 kasus kematian yang sebenarnya, juga untuk mengidentifikasi 2 korban dan 1 tersangka. Oleh karena itu, sikat gigi ini sangat penting untuk sumber DNA dalam pembuktian untuk identifikasi pribadi. Dalam pemeriksaan mayat yang sudah membusuk parah ini terkadang diperlukan untuk pemeriksaan forensik. Efektivitas analisis DNA untuk identifikasi pribadi ini sudah mapan dan dapat diterapkan bahkan pada sisa-sisa kerangka atau rambut. Profil DNA kerabat dekat biologis ini seperti orang tua atau saudara kandung yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi mayat. Jika ada sedikit atau tidak ada kerabat biologis yang masih hidup, salah satu cara untuk mendapatkan sampel referensi ini adalah dengan menemukan efek pribadi yang mengandung DNA dari individu tertentu. Kemudian kita masuk pada metode penelitian. Nah, di sini kami menggunakan 4 metode, yakni yang pertama pengumpulan sampel, yang kedua ekstraksi DNA, yang ketiga analisis kuantitatif dan kualitatif dari DNA yang diekstraksi, kemudian yang keempat yakni pengetikan DNA dari berbagai penanda genom. Nah, di sini ada tabel pemulihan DNA dari sikat gigi. Pada sikat gigi yang pertama yaitu terdapat spektrofotometri terdapat 280 dan di sini ada perbandingan antara fluorometri dan quantiblot yakni 60 dan 30. Pada sikat gigi yang kedua terdapat spektrofotometri 496 dan perbandingan antara fluorometri dan quantiblot yakni 40 dan 10. Kemudian sikat gigi pada kasus yang pertama yaitu terdapat spektrofotometri 11.620 dengan perbandingan fluorometri dan quantiblot adalah 600 dan 60. Kemudian darah. Nah, darah ini terdapat spektrofotometri 365 dan perbandingan antara fluorometri dan quantiblot adalah 325 dengan 160. Kemudian pada sikat gigi ini terdapat spektrofotometri 2900 dan perbandingan antara fluorometri dan quantiblot ini adalah 540 dengan 26. Kemudian darah korban. Nah, pada darah korban ini terdapat spektrofotometri 23400 dan fluorometri dan perbandingan antara fluorometri dan quantiblot ini adalah 37.350 dengan 27.000. Kemudian di sini ada gambar dari elektroforesis gel agarose dari DNA yang diekstraksi dari sikat gigi dan darah akan dijelaskan pada pembahasan. Lanjut pada pembahasan. Nah, jumlah DNA yang kita temukan dari 9 sikat gigi ini
berkisar antara 10 hingga 430 Ng yang ditentukan dengan fluorometri. Nah, sikat gigi ke-10 yang diuji menunjukkan konsentrasi yang kurang dari batas bawah metode fluorometri, yakni 0,5 Ng per mililiter. Kualitas DNA yang diperoleh dari sikat gigi dianalisis dengan elektroforesis gel, dan 2 sampel dari kematian yang sebenarnya ditunjukkan pada gambar yang pertama tadi. Nah, DNA yang diperoleh dari sikat gigi selalu menunjukkan pola noda tanpa DNA molekul tinggi menggunakan sel bukal yang diperoleh baik dengan menggosok atau hanya membilas. Nah, kami dengan jelas menunjukkan fenomena ini. Dalam makalah ini kami menunjukkan bahwa rasio jumlah DNA ditentukan oleh spektrofotometri dan fluorometri, jauh lebih rendah dengan DNA yang diperoleh dengan scrubbing dibandingkan dengan DNA yang diperoleh dengan pembilasan. Dan yang pertama menunjukkan pita DNA dengan berat molekul tinggi dengan noda ketika dianalisis dengan elektroforesis gel agarosa, meskipun yang terakhir biasanya hanya menunjukkan noda. Perhatikan bahwa baik spektrofotometri dan fluorometri adalah spesies yang spesifik. Quantiblot adalah spesies primata sehingga tidak ada DNA dari bakteri yang dapat dideteksi yang dapat menjelaskan nilai yang sangat kecil diperoleh quantiblot jika dibandingkan dengan spektrofotometri dan fluorometri. Lanjut, bahwa pada setiap hasil pengetikan menunjukkan kecocokan lengkap dengan darah atau usap bukal yang dirujuk, dan frekuensi gabungan pada populasi Jepang adalah 8,99 hingga 1,45. Meskipun spesimen DNA yang ditemukan dari sikat gigi ini pasti mengalami penurunan nilai, dan beberapa sikat gigi menghasilkan DNA yang sangat rendah. Semua spesimen diuji dalam penelitian ini dapat diketik semua di lokus. Nah, oleh karena itu, sikat gigi bisa menjadi sumber DNA individu yang berguna untuk mengetik menggunakan PCR. Kami telah menunjukkan pada makalah sebelumnya bahwa pengetikan lokus satelit mini ini, yaitu MS32, tidak mungkin dilakukan dengan spesies DNA hingga 800 Ng diperoleh dengan pembilasan. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengetik lokus mini satelit yang sangat besar dengan DNA yang dibuat dari sikat gigi ini. Karena orang biasanya memiliki sikat gigi sendiri dan jarang menggunakan yang lain. Orang biasanya dapat berharap untuk mendapatkan DNA orang tersebut dari sikat giginya tanpa terkontaminasi oleh DNA orang lain. Ini benar dengan 10 sikat gigi yang diuji dan 3 dalam 2 kasus aktual dibahas sebelumnya. Jadi kami dapat mengidentifikasi 2 individu ini dalam populasi Jepang pada frekuensi antara 1 dalam 1 triliun dan 1/10 kuadriliun. Hasil ini menunjukkan bahwa sikat gigi dapat digunakan sebagai sampel referensi yang sangat baik untuk identifikasi pribadi dan harus dicari lebih awal dalam penyelidikan kasus tersebut. Itulah hasil review jurnal yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.